Para pemirsa, hari ini saya mengundang siswa PISI yang dulu kursus di PISI dan sekarang sudah sukses menjadi AKP di Mabes Polri. Pengalaman saya masuk ke PISI pertama kali, saya langsung bisa get along dengan teman-teman. Saya langsung bisa membaur dengan guru-guru karena guru-guru dan kawan-kawannya ramah semua sih. Karena pola pendidikan, pola penanaman, pengajaran bahasa Inggris yang menurut saya salah satu yang terbaik mungkin di Indonesia yang ada di PISI saat itu. Misalnya saya anggota Polri yang tidak bisa berbahasa Inggris, saya tidak akan ditunjuk. Ya nggak mungkin ya, nggak mungkin ditunjuk, ya, nggak mungkin dipilih. Jadi saya punya kesempatan kesempatan belajar, kursus di Kamboja, Thailand, selain dari S2 di Inggris tadi juga. Saya setuju dengan Pak Puji bahwa pendidikan itu investasi. Sangat kecil dibandingkan dengan peluang yang kita miliki setelah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Para pemirsa, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat dan sehat selalu. Para pemirsa, hari ini saya mengundang siswa PISI yang dulu kursus di PISI dan sekarang sudah sukses menjadi AKP di Mabes Polri. Apa itu AKP dan apa itu dia di Mabes Polri? Mari kita tanyakan. Maaf, ini namanya Bimo Seno. Dari namanya aja sudah luar biasa. Gitu. Itu salah satu tokoh wayang yang saya tiru dan saya kagumi, yaitu Bimo Seno. Maaf, selamat siang Mas Bimo Seno. Selamat siang Pak Puji. Oh ya, saya ceritakan tentang posisi Mas Bimo ini. Apa itu AKP, terus di Mabes Polri sebagai apa, bagaimana? Biar pemirsa tahu, adik-adik tahu bahwa dengan bahasa Inggris bisa sampai ke jabatan itu, sampai ke posisi itu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Puji. Sebelumnya perkenalkan hadirin. Saya Bimo Seno Pratama Putra. Sekarang kebetulan saya anggota Polri, dinas di Mabes Polri. Pangkat saya terakhir Ajun Komisaris Polisi atau disingkat AKP. Jadi kalau tadi ditanya AKP itu apa? AKP itu singkatan dari Ajun Komisaris Polisi. Mungkin kalau di ABRI dulu Kapten, Pak. Oh, Kapten. Nah, jadi itu selevel dengan Kapten, sama dengan Kapten. Jadi pangkat terakhir di perwira pertama. Tapi para pemirsa nggak kelihatan ya, ganteng begini, cute begini, masa ke polisi ya. Aduh, keren. Iya, silakan Mas Bimo. Ya, terima kasih Pak. Saya tugas di Mabes Polri sebagai Crime Data Analyst. Jadi tugas saya menganalisis tren kejahatan. Jadi apa saja yang terjadi, fenomena-fenomena, tren di masyarakat yang terkait dengan kejahatan, kriminal dan sebagainya. Lalu saya memberikan masukan terhadap pimpinan mengenai keputusan apa yang harus diambil. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh ya, sampai meraih itu. Katanya waktu masa kecilnya, masa mudanya, katanya kursus di PISI ya. Dari umur berapa, dari kelas berapa itu di PISI? Apa kursus bahasa Inggris di PISI? Oke, baik. Kalau tidak salah Pak, saya pertama kali kursus di PISI itu sekolah dasar kelas 4. Ya, kelas 4 SD kalau saya tidak salah. Sampai SMP. Sampai SMP saya masih di PISI. Baru kemudian karena SMA saya pindah ke luar kota, jadi tidak bisa meneruskan di PISI Pamulang. Waktu saya PISI Pamulang, guru saya Pak Taufik. Saat itu Pak Taufik. Jadi bertahun-tahun saya di bawah bimbingan dan gemblengan dari Pak Taufik dan juga guru-guru PISI saat itu.
Jadi memang karena waktu itu saya memang inisiatif dari bapak saya saat itu untuk mengkursuskan saya bahasa Inggris, karena bapak saya merasa mungkin saya ada potensi yang belum keluar atau gimana, kurang paham maksud saya bapak saya saat itu. Tapi yang jelas saya dikursuskan, dan di situ saya merasa bahwa kemampuan berbahasa Inggris saya memang meningkat cukup jauh ya dibanding sebelumnya. Jadi dari kosakata, kemampuan grammar, kemampuan berbicara, speaking, yang tadinya saya masih malu-malu, saya banyak tidak tahu, saya juga tidak hafal kosakata ini itu. Nah, karena pola pendidikan, pola penanaman pengajaran bahasa Inggris yang menurut saya salah satu yang terbaik mungkin di Indonesia yang ada di PIC saat itu membuat saya menjadi jauh lebih percaya diri. Karena saya merasa kemampuan saya meningkat, jadi pasti saya percaya diri gitu. Tapi awal-awalnya emang seneng bahasa Inggris atau apa karena disuruh gitu? Seneng sih Pak, cuman nggak bisa saat itu ya, banyak belum bisanya gitu. Jadi ya waktu kecil saya dikasih buku bahasa Inggris sama bapak, terus diajak ngomong bahasa Inggris sama om tante yang cukup bisa bahasa Inggris, cuma saya banyak tidak pahamnya gitu. Dan sejak saya ada PIC, saya bisa ngajak ngomong, gantian ngajak ngomong om tante saya itu. Karena itu PD-nya itu Pak. Terus pengalaman pertama masuk ke PIC itu gimana rasanya gitu, atau kesannya gitu, suasananya, teman-temannya, guru-gurunya gitu? Pengalaman saya masuk ke PIC pertama kali, saya langsung bisa get along dengan teman-teman, saya langsung bisa membaur dengan guru-guru, karena guru-guru dan kawan-kawannya ramah semua sih, nggak ada yang mengeksklusifkan satu dua orang, tapi semua dirangkul, semua dianggap saudara, adik-adik atau kakak-kakak bareng-bareng, dan kita tidak ada rasa canggung saat itu karena teman-temannya langsung menyambut gitu loh Pak, menyambut saya datang langsung pembawaannya langsung ramah, menyenangkan, guru-gurunya apalagi, jadi tidak ada rasa canggung, tidak ada rasa gugup, takut tuh tidak ada, langsung bisa nyampur, bisa membaur, get along, dan terus jalan. Ya tuh para pemirsa, para adik-adik yang belum pada kursus, dan para bapak ibu yang punya putra-putri belum kursuskan ke PIC, karena ternyata di PIC begitu penyambutannya, begitu baiknya, begitu ramahnya, terus begitu terbukanya. Dan ini Mas Bimo yang dulu istilahnya baru masuk itu udah merasa langsung bisa bergaul, bisa bergabung, bisa membaur dengan mereka. Ayo adik-adik. Mas Bimo, pertama belajar bahasa Inggris itu kesannya gimana tuh? Bahasa Inggris sulit atau membosankan atau menyenangkan atau keren kalau pintar bahasa Inggris gitu? Kalau ditanya keren, dulu gimana tentu keren Pak. Keren ya. Karena kita tahu bersama bahwa bahasa Inggris itu bahasa nomor 1 internasional. Jadi kalau kita bisa cakap lah ya, kita terampil berbahasa Inggris tuh, kita mau berhadapan dengan dalam tanda kutip bule manapun tuh kita nggak akan ragu. Kita mau diundang di acara seperti apapun, kita tidak akan tidak akan malu lah. Kita pede bawaannya gitu. Jadi keren tuh sudah pasti. Lalu kalau kita bisa bahasa Inggris itu kesempatan demi kesempatan itu akan datang Pak. Kesempatan untuk belajar, kesempatan bekerja, kesempatan kecil bergaul dengan orang, ketemu kawan-kawan baru, ketemu orang-orang yang ternyata penting, orang-orang yang ternyata punya potensi untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik. Itu akan sangat terbuka lebar menurut saya, dan itu akan sangat besar potensinya kalau kita bisa lancar berbahasa Inggris. Karena itu tadi bahasa Inggris itu bahasa internasional nomor 1. Kalau kita ke luar negeri manapun, pasti bahasa Inggris yang diandalkan. Oh ya, ini apakah Mas Bimo itu sampai dalam posisi sekarang itu, apakah skill bahasa Inggrisnya itu ada pengaruhnya hingga Mas Bimo sampai punya posisi sampai seperti ini? Bisa dikatakan sangat sih Pak. Oh sangat. Jadi saya bisa di posisi sekarang mungkin ya, terus bisa punya kesempatan untuk waktu itu naik pangkat lebih cepat dari yang lain. Itu juga antara lain karena bahasa Inggris. Karena saya sempat mengenyam pendidikan di luar, di Inggris waktu itu, dan itu tidak akan tercapai kalau saya tidak bisa bahasa Inggris tentu. Dan memang kenapa saya waktu itu dapat kesempatan sekolah keluar di bahasa Inggris, keluar ke Inggris, karena
Waktu itu dari Mabes Polri mengadakan program untuk perwira-perwiranya yang bisa berbahasa Inggris, dilihat dari nilai pendidikan, nilai selama pendidikan, nilai bahasa Inggris seperti apa, dan saya waktu itu terpilih kebetulan, bahkan waktu itu alhamdulillah saya urutan pertama. Wow. Ya terus kemudian kami dipersiapkan untuk sekolah ke Inggris, itu kan bahasa Inggris Pak. Jadi pulang dari sekolah di Inggris itu saya dapat berbagai kesempatan kerja, silih berganti orang mau saya kerja dengan mereka, itu semua karena bahasa Inggris Pak. Ya para pemirsa tuh karena pinter bahasa Inggris jadi punya kesempatan terpilih dari sekian banyak perwira untuk pendidikan di Inggris. Gitu. Dan setelah dari Inggris, selesai dari pendidikan di Inggris, otomatislah kesempatan-kesempatan yang lain akan sangat terbuka dan luar biasa. Berbahasa Inggris, ya, Mas Bimo ini bisa naik jabatan itu lebih cepat daripada yang tidak bisa bahasa Inggris. Tuh adik-adik, gara-gara bisa bahasa Inggris ya. Jadi ayo yang sudah kursus tetap kursus, yang belum ayo kursus dimanapun silahkan. Yang penting bahasa Inggris sangat penting. Oh ya Mas Bimo, apakah kemampuan berbahasa Inggris itu sangat bermanfaat dalam menjalankan pekerjaan Anda? Iya tentu Pak, karena sebagai contoh, saya di Mabes Polri seringkali diperintahkan atau mendapat undangan baik dari kedutaan maupun kepolisian dari mancanegara. Ya. Waktu itu kami ada workshop di Kamboja sempat, lalu juga banyak sekali undangan di Thailand dan sebagainya. Dan itu diadakan di luar negeri, pasti menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Dan kalau misalnya saya anggota Polri yang tidak bisa berbahasa Inggris, saya tidak akan ditunjuk. Ya nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin ditunjuk, nggak mungkin dipilih. Tapi karena ini tahu si Bimo nih, ya bahasa Inggrisnya cukup lancar. Jadi Bimo aja dikirim, Bimo aja gini. Jadi saya punya kesempatan kesempatan belajar, kursus di Kamboja, Thailand, selain dari S2 di Inggris tadi juga. Jadi memang banyak sekali potensi kerja, potensi pendidikan, potensi bergaul dengan potensi karir ya. Karir tentu dengan sama orang Indonesia, bahkan dengan orang-orang di luar kita gitu loh, di luar negeri gitu loh. Jadi saya punya banyak teman dari luar negeri Pak sekarang. Ada itu pengalaman yang sangat mengesankan karena pinter bahasa Inggris gitu. Jadi sampai dapat pengalaman itu gitu. Ada nggak dalam hidupnya? Mungkin kalau pengalaman paling mengesankan saya karena berbahasa Inggris itu tadi Pak. Saya pertama kali ke luar negeri itu adalah ke Inggris. Ke Inggris. Itu pertama kali saya Inggris. Ke negara berbahasa Inggris. Iya, dan itu karena saya dikirim untuk belajar ke luar negeri ke Inggris tadi. Itu waktu itu saya ambil programnya waktu itu kriminologi jurusannya. Itu S2, levelnya waktu itu S2 jadi master. Saya ambil di Leeds, sebuah kota di sekitar 3 jam dari London ke utara. Itu pengalaman 1 tahun yang sangat menyenangkan dalam hidup saya karena selain dari belajar, saya juga punya kesempatan untuk mengunjungi berbagai negara lain, dan itu sangat membuka mindset saya. Itu Pak, karena bisa bahasa Inggris ya. Betul Pak. Gitu. Betul, sampai Pak. Kuliahnya S2 tuh di Inggris, dan itu free ya. Free Pak, beasiswa free, Pak. Semuanya beasiswa, free. Pak. Tuh para pemirsa, kuliah S2 di Inggris free ya, dengan akomodasi, dan nanti setelah selesai pulang dengan fasilitas yang luar biasa ya. Oh ya. Ada itu pesan-pesan buat ini pemirsa semuanya tentang kehebatan atau the power of English atau pentingnya bahasa Inggris di saat-saat ini. Yang bisa saya sampaikan mungkin kita sadari bersama bahwa tuntutan hidup, tuntutan zaman ya, masa ya. Itu membutuhkan orang-orang yang bisa bergaul, lancar berkomunikasi dengan orang dari manapun. Jadi tidak hanya dari Indonesia. Jadi globalisasi, terus open market di internasional. Itu kalau kita ngomong sama orang luar saja masih nggak bisa gitu kita nggak bisa harus pakai interpreter, harus pakai penerjemah, itu akan jadi kendala yang luar biasa, kendala yang sangat tidak konstruktif, dan kita tidak akan dipilih gitu. Kita tidak akan jadi orang yang diperhitungkan untuk ikut serta dalam kancah pertarungan tersebut. Jadi bahasa Inggris sangat penting.
Itu tadi. Ya, ini saya dengar-dengar ya di perusahaan atau di instansi atau di pemerintahan ini jabatan sama. Tapi kalau yang ini bisa bahasa Inggris dan ini tidak bahasa Inggris, katanya berbeda kerennya atau dipandangnya. Apa betul itu? Betul Pak, itu sangat betul karena paling paling gampang mungkin sampel termudah yang bisa saya temukan, saya punya beberapa pimpinan gitu ya misalnya yang di suatu momen mereka harus bersaing untuk menduduki jabatan tertentu. Nah kita ketahui semakin tinggi pimpinan, semakin tinggi jabatan dia akan semakin sering bertemu atau harus meeting, harus rapat, harus apa namanya workshop dan sebagainya dengan orang dari instansi lain, seringkali dari negara lain. Ya. Kalau pimpinannya tidak bisa bahasa Inggris kan nggak bagus Pak. Jadi pasti yang dipilih yang bisa bahasa Inggris. Ya. Terus untuk mencapai sampai karir seperti ini, sampai bisa bahasa Inggris kan pasti ada kesulitan ya, ada kendala, mungkin juga ada teman-teman yang ngajak udahlah gitu. Gimana tuh cara mengatasi kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala atau pengaruh-pengaruh teman yang inginnya pada udahlah kita main aja gitu misalnya. Dulu saat itu untuk mencapai sampai karir seperti ini itu hambatan-hambatan apa dan gimana cara mengatasinya sampai Anda sampai lolos seperti ini sekarang. Oke, mungkin waktu itu pola pikir jangka pendek dan jangka panjang yang saya terapkan. Pola pikir jangka pendek saya karena saya tahu bahasa Inggris itu keren. Kalau kita bisa bahasa Inggris, kita di kelas nih pelajaran bahasa Inggris kita lebih lancar dan yang lain itu jauh lebih keren. Ya. Dan orang akan respect lah sama kita kalau kita bisa kita bisa berbahasa selain bahasa Indonesia tentu saja. Lalu berpikir jangka panjang, saya guru-guru PISI dulu juga sudah jadi 12 tahun lalu guru-guru PISI sudah mengatakan bahwa bahasa Inggris akan semakin dibutuhkan. Nanti ketika kamu kerja nanti bahasa Inggris itu udah jadi syarat wajib. Ya. Teman-temanmu tuh pasti hampir semua nanti ketika kamu kerja itu kebanyakan akan lancar bahasa Inggris. Kalau kamu tidak bisa sendiri, kamu akan tertinggal. Itu yang saya tanamkan. Jadi ketika ada godaan untuk main aja nggak usah belajar bahasa Inggris, saya yang teringat itu. Saya mau masa depan saya lancar, saya mau karir saya lancar, saya tidak mau ada kendala hanya karena bahasa. Kira-kira begitu Pak. Terus cara Anda itu kan pasti belajar bahasa Inggris nggak mudah lah. Gimana Anda melatih kelancaran bahasa Inggris Anda, percakapannya atau menghafalkan vocab dulu waktu Anda kursus lagi belajar bahasa Inggris gimana tuh? Saya jujur tidak ada kiat-kiat khusus saat itu, tapi bisa dicoba sendiri. PISI itu menurut saya programnya sudah sangat bagus. Jadi ketika kita belajar pun, ketika kita di kelas gitu ya, itu sudah otomatis kita akan mengulang kata-kata dengan sendirinya, mengulang vocab, mengulang grammar dan sebagainya. Jadi kita hafal sendiri, Pak. Saya merasa hafal sendiri. Saya merasa tidak punya program khusus. Saya nanti malam saya harus belajar lagi, saya sore harus belajar lagi. Jadi nggak bikin otak kita pusing gitu loh, karena guru-guru di PISI udah punya program sendiri. Oh iya. Jadi cuman ngikuti program ikut PISI aja lah Pak. ya. Ikut aja. Metodenya udah ikutin aja gitu ya. Selama di PISI ada kesan-kesan yang sangat mendalam gitu, sweet memory gitu. Kesan mendalam dari PISI mungkin masih saya rasakan sampai sekarang. Jadi ketika saya sudah lama tidak jadi siswa PISI lagi, saya sudah lama tidak pernah main ke cabang PISI tempat saya dulu belajar, tapi saya masih dianggap sebagai keluarga. Jadi saya masih sering dikontak sama guru saya, terutama Pak Taufik, Pak Puji juga. Jadi saya diundang ke tempat ini, saya diundang untuk ngobrol-ngobrol saat ini gitu ya. Itu saya merasa jadi bagian dari keluarga besar PISI dan itu tidak tergantikan oleh apapun menurut saya, Pak. Iya. Do you have anything to say to PISI, to the teachers, to everything your friends in PISI? Ya, PISI is one of my greatest moment, one of my greatest places ever met. So I urge Indonesian young generation to study in PISI, to have your second home in PISI, and get your future brighter. Thank you. Punya ide-ide atau saran-saran atau nasihat untuk anak-anak muda sekarang, anak-anak kecil sekarang, terus orang tua murid yang punya anak-anak sekarang untuk kursus bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Inggris dimanapun, nggak harus di PISI, coba
biar mereka pada kursus bahasa Inggris mengisi waktunya yang lagi mumpung lagi ada waktu ya gitu ya. Nanti kalau sudah umur SMA ke atas sudah terlambat gitu. Ini yang biasa terjadi di Indonesia, giliran tamat SMA baru kursus bahasa Inggris, karena pas interview dia gagal bahasa Inggrisnya, baru kursus, itu udah sangat terlambat. Mungkin ada saran-saran untuk orang-orang di luar sana. Baik Pak, mungkin saran saya kita kembali lihat lagi ke dalam diri kita ya. Masa depan kita tuh mau jadi seperti apa mungkin. Kita mau masa depan kita seperti apa? Apakah kita mau seperti diri kita gini-gini aja sekarang, atau kita mau diri kita atau bahkan anak-anak kita nanti lebih baik masa depannya dari kita, bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak minder ketika ada di pergaulan yang lebih luas, tidak minder ketika ada di pergaulan internasional bahkan. Kalau kita mau anak-anak kita punya masa depan yang lebih cerah, dia lebih bagus dari kita di kehidupannya, yaitu mau tidak mau dia harus ikut perubahan zaman tadi. Dan salah satu cara yang harus mutlak tidak bisa tidak dimiliki adalah kemampuan komunikasi. Dalam hal ini kemampuan berbahasa. Jadi kalau tadi kemajuan zaman menghendaki kita untuk bisa berbahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa Inggris ini ya sebagai bahasa internasional, ya kita mau nggak mau harus belajar. Kalau kita udahlah kita gini-gini aja, ya jangan salahkan nanti masa depan kita gitu-gitu aja juga. Ini ada pendapat seperti ini. Rata-rata negara-negara yang sudah berbahasa Inggris, itu negara-negaranya maju gitu. Sedangkan negara-negara yang belum berbahasa Inggris itu kurang maju. Apa Anda setuju dengan pendapat itu? Terus apa tuh kenapa bisa seperti itu ya? Baik, saya setuju Pak dengan pendapat itu, kurang lebih saya setuju. Penyebabnya ya tadi karena perekonomian sekarang menurut saya, perekonomian, perdagangan, komunikasi, globalisasi itu tadi, karena sekarang sudah sangat terbuka antar negara, itu menghendaki satu negara harus menjalin hubungan yang baik. Baik itu hubungan dagang, hubungan politik, hubungan sosial itu dengan negara-negara lain. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, misal dia punya sumber daya, mau dijual kemana? Nggak bisa. Dia tidak punya sumber daya, tapi dia punya industri, tapi dia tidak mau buka diri untuk terima sumber daya, resource dari negara lain. Dia tidak bisa juga. Jadi dia harus harus benar-benar membuka diri untuk negara-negara lain. Kalau dia mengungkung diri, dia tidak mau komunikasi dengan negara lain, tidak mau bahasa Inggris itu tadi, dia akan menjadi negara yang tertinggal. Udah hidup sendiri aja, seperti katak dalam tempurung, kira-kira begitu Pak. Jadi kalau dia mau membuka diri untuk negara lain, dia mau komunikasi, dia mau menjalin hubungan yang baik, diplomasi yang baik dengan negara lain, dia akan menjadi negara maju. Dan kenapa terus negara yang bahasa Inggris yang berbahasa Inggris lah yang banyak maju ya? Karena kita harus sadari, mau tidak mau kita harus bahasa Inggris, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional sekarang. Soalnya kalau nanti suatu hari nanti bahasa Jawa jadi bahasa internasional kan, ya udah bahasa Jawa, tapi kan tidak. Sekarang bahasa Inggris lah bahasa internasional. Jadi kita harus bisa bahasa Inggris. Ya, untuk berhubungan ke bangsa-bangsa lain. Betul Pak. Ya, untuk menjalin hubungan ekonomi, dagang, industri, apapun ya. Itu dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya tidak menguasai, ya gimana informasi bisa masuk? Betul gitu, Pak, ya. Betul sekali gitu. Mengapa negara-negara yang berbahasa Inggris itu lebih maju daripada negara-negara yang tidak bisa bahasa Inggris gitu? Betul. Ya. Terima kasih sekali. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk audiens gitu, untuk para pemirsa. Untuk yang kamu yang sudah pernah ke luar negeri kayak gitulah, pokoknya mengalami nikmatnya bisa berbahasa Inggris itu membuahkan hasil yang luar biasa gitu. Biar mereka yang belum pada berbahasa Inggris, belum pada bisa bahasa Inggris, yang belum tertarik bahasa Inggris, biar pada tertarik bahasa Inggris gitu. Karena ternyata dengan menguasai bahasa Inggris itu, wah, semuanya terbuka, semuanya nice. Baik. Mungkin saya cerita sedikit pengalaman. Waktu itu saya ada kesempatan untuk ke Kamboja. Waktu itu bersama kawan, karena dalam rangka dinas. Kebetulan teman saya ini bahasa Inggrisnya tidak terlalu lancar gitu ya, sementara saya yang lancar. Nah dia itu waktu itu lebih banyak untuk tidak keluar-keluar dari hotel tempat kami workshop. Karena nggak tahu mau bicara apa dengan orang sana kan. Mau bicara bahasa Kamboja jelas tidak bisa. Bicara bahasa Indonesia orang sana nggak ngerti. Bicara bahasa Inggris dianya nggak lancar. Jadi sementara saya
keluar gitu ya ke objek-objek wisata, saya berbahasa Inggris, bahkan ketemu orang dari luar Kamboja gitu ya, saya bisa pakai bahasa Inggris dan mereka pun bisa. Jadi saya sampai sekarang punya teman-teman yang ketemu pada saat saya jalan-jalan gitu ya. Jadi kalau kita mau memperluas cakrawala pergaulan, kita memperluas kesempatan itu tadi, kesempatan dalam berkarir, itu mau nggak mau kita harus bisa menggunakan bahasa yang dipakai orang-orang dalam dunia yang sedemikian luas tadi, Pak. Soalnya kalau kita mau, udahlah saya gini-gini aja, biar saya bahasa Jawa aja, bahasa Indonesia aja, bahasa Sunda aja, ya udah, lingkup kita segitu-segitu aja, Pak. Lingkup kesempatan kerja, kesempatan pendidikan ya segitu-segitu aja, tidak akan terbuka dengan lebar. Terus ini ada pendapat, kursus bahasa Inggris kan mahal itu, karena kursus bahasa Inggris kan bayar SPP segala macam. Nah, ini bisa diceritakan betapa SPP yang telah dibayarkan itu sama sekali tidak berarti dengan hasil dari kita pintar bahasa Inggris. Ya, biar mereka itu adalah invest ya. Kursus bahasa Inggris itu pembayaran SPP itu invest yang nanti akan untung berlipat-lipat ganda nggak karuan. Seperti Anda sekarang mungkin dulu kursus di PIC berapa tahun itu hanya diganti dengan gaji 1 bulan. Mungkin kira-kira saya setuju dengan Pak Puji bahwa pendidikan itu adalah investasi. Jadi memang tentu untuk memperoleh suatu ilmu nggak ada yang gratis lah ya, bahasa kasarnya gitu. Tentu namanya ilmu, karena orang yang beri ilmu itu juga mendapatkannya dengan tidak gratis. Nggak mungkin kita minta gratis. Tapi apa yang kita bayarkan untuk belajar itu wah, saya setuju dengan Pak Puji. Tidak ada apa-apa. Maksudnya sangat kecil dibandingkan dengan peluang yang kita miliki setelah itu ya. Iya betul sih kata Pak Puji. Sekian tahun belajar PIS itu mungkin sekarang dibayar dengan gaji sebulan udah lewat. Kira-kira gitu, begitu, Pak. Apalagi kesempatan-kesempatan yang tidak bisa diukur dengan uang seperti tadi. Kesempatan jalan-jalan ke luar negeri, kesempatan bertemu kawan-kawan, kehormatan, kemuliaan karena bisa berbahasa Inggris. Dan bisa berbeda dengan yang lain yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Betul, Pak. Ya, terima kasih Mas Bimo atas sharingnya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para pemirsa, terutama para bapak ibu yang punya putra putri yang belum kursus bahasa Inggris, agar kursuskan bahasa Inggris pumpung masih anak-anak. Dan yang sudah adik-adik yang sudah pada kursus jangan sampai berhenti ya. Sudah Anda ikuti tadi betapa pentingnya bahasa Inggris dan betapa dengan bahasa Inggris itu karir mudah dicapai, pengalaman mudah dicapai, pergaulan teman ke luar negeri gratis mudah dicapai dengan bahasa Inggris saja. Memang dalam belajar bahasa Inggris ada investasi, tapi investasi itu tidak akan sepadan dengan nanti kalau sudah pintar bahasa Inggris dan berkarir dengan yang didapatkan dari karir itu. Bahkan kursus 5 tahun mungkin dibayar dengan gaji 1 bulan itu sudah impas, jadi tidak ada apa-apanya. Mari adik-adik dan para pemirsa semuanya, ayo kita bikin Indonesia ini berbahasa Inggris. Bikin sebanyak mungkin bangsa Indonesia, putra-putri Indonesia berbahasa Inggris, biar jangan kalah dengan negara lain ya. Dan sudah dengar sendiri tadi bagaimana Mas Bimo bisa seperti itu, keluar negeri S2 di Inggris dengan gratis ya, bisa ini itu, dan juga ada pengalaman yang sangat menarik di Kamboja. Sama-sama ke Kamboja, temennya nggak berani keluar dari kamar hotel, yang ini jalan-jalan kemana-mana. Kenapa dia tidak berani keluar? Karena kurang bahasa Inggrisnya, kurang bagus, kurang bisa. Itulah para pemirsa yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi. Kalau ada salah-salah, ada segala kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat adik-adik, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Oke, sekali lagi kalau ada salah-salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.